Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih dan sayangku kepada semua jemaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa di dalam lindungan, senantiasa di dalam kecukupan, senantiasa di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi ini kajian dengan judul Negeri yang Abadi atau Negeri Abadi. Di manakah negeri abadi itu? Negeri abadi, sebelum kita mengungkap di mana letak atau keberadaan negeri abadi itu, marilah kita tengok negeri yang fana dulu. Secara syariatnya, negeri yang fana, ya, yang ada di luar diri kita, inilah negeri yang fana. Negeri yang hancur, negeri yang rusak, negeri yang porak-poranda di dalam hukum-hukum, di dalam keadilan, yaitu negeri yang ada di luar diri kita, yakni negeri dunia. Jadi tak ada yang abadi di negeri dunia ini. Bila kita masih tinggal di negeri dunia ini, maka kita akan selalu terkecoh, kita akan selalu terhukum, kita akan terlalu terlena, tertindas, dan sebagainya. Faksa wal mungkar, keluh kesah, marah, benci, dendam, suudzon, buruk sangka, dan sebagainya. Itulah negeri yang fana, yakni negeri yang rusak. Negeri yang rusak itu dipelopori atau dirajai atau dipimpin oleh yang rusak pula. Siapakah pemimpin negeri yang rusak ini? Siapakah pemimpin negeri yang fana ini? Pemimpin negeri yang rusak dan pemimpin negeri yang fana itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Ketika hawa nafsu kita sendiri menyatakan lebih wujud daripada wujudnya Tuhan, ketika hawa nafsu kita sendiri
menyatakan lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Ketika hawa nafsu kita menyatakan tiada kebesaran, tiada kekuasaan, hanyalah kekuasaan dan kebesaran hawa nafsu kita sendiri di hati kita, itulah pemimpin negeri yang fana, negeri yang rusak, negeri yang porak-poranda di dalam hukum dan keadilannya. Maka dari itu kita selama ini selalu terhukum di dalam negeri ini, selalu tertindas, selalu kecewa di dalam kehidupan ini. Semisal ketika di dalam keadaan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tidak sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan, maka hati selalu dan selalu akan kecewa. Hati selalu dan selalu akan marah, dendam, hasut, dan sebagainya, karena di dalamnya berkumpullah sifat-sifat fahsya wal munkar, berkumpullah sifat-sifat iblis dan syaitan di dalam negeri yang fana ini, negeri yang palsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah ritual apapun yang kita lakukan, syariat apapun yang kita kerjakan, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, bila masih dipimpin oleh presiden atau dipimpin oleh raja yang palsu, yakni hawa nafsu kita sendiri, maka di dalam kehidupan ini, ketika kita menapaki wat siratal mustaqim, maka kita selalu terjerembab jatuh ke lembah neraka, tersungkur di lembah jahanam di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi makna dari wat siratal mustaqim itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya jalan di dalam kehidupan ini, bukan nanti kata-katanya, bukan nanti bayangan-bayangan hawa nafsu. Jadi perjalanan wat siratal mustaqim itu sudah kita lalui sejak detik-detik akil balai hingga syakaratul maut. Di dalam kehidupan ini kita melewati jalan-jalan kehidupan. Di dalamnya kita bertemu dengan kepalsuan atau bertemu dengan kebenaran. Jika di dalam hati kita hawa nafsu kita masih selalu tampil di luar diri, maka itulah negeri yang rusak, negeri yang fana, negeri yang hancur. Karena itulah negeri itu akan jadi jahanam bagi tiap-tiap diri manusia, akan jadi neraka bagi tiap-tiap diri manusia. Manusia selalu terlena, tertipu di dalam urusan dunia saja, sehingga manusia hanya bermain-main saja melewati wat siratal mustaqim ini. Manusia enjoy saja, terlena di dalam azab yang pedih di dalam an-nar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya untuk hijrah dari negeri yang rusak menuju negeri yang abadi, dari alam kepalsuan menuju alam kebenaran, dari alam yang fana menuju alam yang bakah, yang kekal? Bagaimanakah caranya? Caranya adalah menyadari diri, kembali kepada cerita diri, kembali kepada asal usul diri. Sudah disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya mereka bisa menyaksikan ayat-ayatku. Itulah tujuan kita, umat manusia diciptakan oleh Allah supaya bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, supaya manusia hijrah dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, hijrah dari negeri yang fana menuju negeri yang baqa, menuju dari negeri yang rusak menuju negeri yang indah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapakah yang diperjalankan? Diri kita semua umat manusia inilah yang diperjalankan. Karena seluruh umat manusia adalah hamba-hamba Allah. Seluruh manusia adalah makhluk-makhluk Allah. Seluruh manusia adalah abdillah. Seluruh manusia adalah buatan dan ciptaan Allah. Jadi seluruh manusia dihidupi, diuripi Allah sejak dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kendaraannya apa? Buruk, katanya buruk. Hakikat kendaraannya adalah barakah. Apa barakah itu? Uripe Allah. Itulah kendaraan seluruh manusia. Diperjalankan mengendarai kendaraan uripe Allah sejak dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, yakni sejak dari tanah yang suci diperjalankan dengan buruk, menaiki buruk hingga menuju Masjidil Aqsa, yakni sampai tanah ini diperjalankan menaiki kendaraan urip menuju tumbuh-tumbuhan, menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga dimakan oleh kedua orang tua kita. Dan ketika kedua orang tua kita bertemu, akhirnya bertemulah sel sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah. Dari gumpalan darah pun diperjalankan naik buruk, naik uripe Allah menuju menjadi gumpalan daging. Kemudian berjalan lagi menaiki buruk menuju janin dan bayi. Bayi inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barakna, yakni masjid yang penuh berkah, bayi yang suci, bayi yang penuh berkah dan ditunggu-tunggu oleh ibu bapaknya. Digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah lama ditunggu-tunggu oleh para nabi, para rasul dan para malaikat. Jadi itu semua hanya kiasan-kiasan saja, hanya amsal saja, hanya gambaran-gambaran saja yang sesungguh-sungguhnya sudah dilalui oleh seluruh manusia. Jadi kendaraan itulah yang suci, uripe Allah. Kendaraan itulah yang akbar, uripe Allah. Kendaraan itulah yang mulia, uripe Allah. Kendaraan itulah yang maha agung, uripe Allah. Jadi dikendarailah kendaraan uripe Allah demi menyongsong kejadian penciptaan asal-usul diri manusia kita, diperjalankan dari Masjidil Haram tanah menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni
badan-badan bayi yang suci bersih ini ketika terlahir kumpul berjamaah dengan ibu bapaknya. Itulah yang dimaksud sholat berjamaah. 3 in 1. Anak, ibu, bapak yang dipancari oleh uripe Allah. Itulah yang dimaksud sholat jamaah itu. Jadi bila kita sholat ataupun sholat berjamaah tidak tahu ilmu ini, maka ya sia-sia. Ketika kita sholat masih tunduk patuh melewati neraka jahanam dengan buruk atau kendaraan iblis, ya semuanya bakal terbakar di dalam anar. Bila tidak bersegera hijrah kembali ke negeri yang abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah berkumpul dan berjamaah, digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Apa maknanya naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu Tuhannya? Maknanya adalah tujuan seluruh manusia diciptakan hanyalah untuk linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, supaya manusia bertemu aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk segera hijrah, pindah dari negeri yang rusak, dari negeri kemanusiaan menuju negeri yang abadi, yakni negeri ketuhanan, maka kita wajib menelusuri dulu dari mana asal usul kita ada, dari mana asal usul kita tercipta. Selama ini kan seolah-olah kita ini hidup ini jadi-jadi sendiri. Badan ini jadi-jadi sendiri, seolah-olah tak ada Tuhannya kecuali hawa nafsu kita yang mengaku-akui hidup dan badan ini dituhani awake dewe, dikuasai oleh diri kita sendiri. Otomatis seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita ciptakan, apa yang kita kerjakan selama ini, semua tenggelam di dalam negeri yang rusak, negeri yang fana, negeri yang hancur, negeri yang terbakar, semuanya dilalap atau menjadi kepentingan-kepentingan pemuas hawa nafsu kita sendiri. Karena kita tidak bisa melewati wat siratul mustaqim, maka terjatuhlah kita ke lembah neraka, kumpul iblis dan setan. Jadi di neraka itu kapan? Ya ketika manusianya kumpul iblis dan setan, itulah neraka. Sudah terjadi saat ini. Tapi berhubung manusia membayang-bayangkan yang menurut pemahamannya, membayang-bayangkan yang menurut hawa nafsunya, yang diekspresikan oleh iblis dan setan, dibisik-bisikkan oleh iblis dan setan, maka menghayal tentang surga dan neraka itu terjadinya nanti. Supaya apa? Supaya iblis dan setan mudah untuk selalu dan selalu menyesatkan kita dari jalan ihdinas siratal mustaqim, yakni menuju hijrah ke jalan Allah, ke negeri yang abadi, supaya kita tidak bisa terbang kembali kepada Allah, alias kita akan tersiksa, terazab dengan setan dan iblis di dalam nerakanya Allah, yakni hati selalu full dengan babakan-babakan yang rusak, yakni hubbud dunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita latihan menghening-heningkan, latihan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, supaya dengan mudah kita berangkat berkendaraan uripe Allah, menyusuri ihdinas siratal mustaqim, menyusuri wat
buat kehidupan ini hingga sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut tiba, supaya kita selamat di dalam hari kiamat, selamat di dalam hari pertanggungjawaban.